ma'rifatillah, ya, dan kunci untuk mengenal Allah. Apa kuncinya? Kata Imam Ghazali, melanjutkan yang barusan sebelumnya, ada dua: ma'rifatu haqiqatihi, mengenal hakikat ruh itu, wa ma'rifatu sifatihi, dan mengenal akan sifat ruh itu, ya. Maka fa'alaika bil mujahadati, Imam Ghazali melanjutkan, maka wajib atas dirimu untuk mujahadah, untuk menempa diri, ya, hatta ta'rifahu, sampai engkau mengenal ruh itu, ya. Jadi begitu dahsyatnya nih ulama di zaman dahulu, ya. Sekarang saya mau nebakin antum nih. Ini kan gelas isinya apa ini? Teh. Adakah yang tahu ini teh sudah diberi gula atau tidak? Kalau kita dengan mata kasat kita, bisa nggak kita tahu ini teh sudah diberi gula? Nggak bisa. Betapa hebatnya orang kalau dia bisa menjabarkan sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang tak nampak oleh mata. Hebat nggak tuh? Ini Imam Ghazali, ya. Berbicara masalah roh, berbicara masalah apa? Nafs, berbicara masalah akal, berbicara masalah kolbu, perkara zahir atau batin? Batin, ya. Maka bagaimana kita bisa mengetahui yang batin, ya? Maka kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh, ya. Contoh nih, contoh. Ini bacanya apa? Al-masjidu. Saya mau tanya, ada harokatnya nggak? Dari mana kalian tahu bacanya masjidu? Kenapa bacanya masjid? Kenapa nggak misjad? Karena ilmu, namanya ilmu apa? Ini namanya isim apa namanya? Isim makan. Kenapa ini berharokat dhammah du? Karena tidak ada amil. Tidak ada apa? Amil di sini. Maka setiap isim yang terbebas dari amil nasab dan amil jar, maka dihukumi rofa, ya. Berarti secara tidak sadar kalian sudah belajar ilmu gaib. Karena harokat yang tadi nggak kelihatan buat kalian kelihatan. Namanya ilmu apa tuh? Ilmu gaib. Betul-betul. Saya mau tanya, biar bisa tahu harokat masjidu itu perlu mujahadah apa enggak? Mujahadah belajar apa? Nah itu, ya, jelas. Sama, untuk mengetahui isi hati orang lain, untuk mengetahui perkara jiwa, perkara ruh, harus dengan mujahadah. Nah, ini Imam Ghazali 13 tahun, ya. Nah, pelajarannya buat kita tadi, tidak ada sesuatu yang besar melainkan pengorbanannya harus besar, ya. Tulis, catat baik-baik. Apa ruh itu? Dikatakan di sini oleh Imam Ghazali, ruh adalah jauharun azizun, adalah suatu jauhar. Apa tadi jauhar? Zat. Azizun, apa aziz? Yang, ya, mulia. Tuh, yang mulia, aziz, tuh, ya. Atau yang, ya, berharga, ya. Min jinsi jauharil malaikah, yang mana itu ruh merupakan jauhar yang berasal jenisnya sama dengan jenis apa? Malaikat. Apa kesamaan ruh dengan malaikat? Sama-sama gaib. Yang kedua, sama-sama bersumber dari zat yang latifah, yang lembut, ya. Ruh manusia itu sama dengan malaikat, sama-sama lembut, gitu. Makanya kalau orang meninggal dunia, ruhnya dicabut sama Allah, itu ruh dicabut perlahan. Saya mau tanya, keluar lewat mana ruh? Ubun-ubun keras, apakah ubun-ubun kita ada lubangnya nggak di sini? Berarti halus apa kasar itu? Maka orang sering mengumpamakan dengan istilah roh halus.
Kenapa disebut roh halus? Karena memang sifatnya ruh ya halus. Maka orang yang sudah meninggal, katanya gitu ya, kalau muncul disebut makhluk. Sebenarnya makhluk halus itu jin, malaikat, ruh termasuk makhluk halus. Ya, bisa dipahami? Gitu. Nah, wa aslu ma'dinihi, dan asal sumbernya minal hadratil ilahiyah, ia bersumber daripada ya Allah Subhanahu wa ta'ala tuh ya. Jadi sumbernya ruh dari mana? Dari Allah udah gitu. Ya. Makanya ada satu bagian dari diri kita yang sangat-sangat mulia, bahkan dimuliakan, yaitu adalah ruh kita. Min dzalikal makani jaa, dari Allah lah ia datang. Wa ila dzalikal makani yaud, dan kepada tempat itu pula lah ia kembali. Tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh. Tapi jangan sekali-kali mengatakan ruh itu Allah, jangan. Ya. Kan kalau ada kajian tasawuf di YouTube, ada seorang dokter bilang gini, ketika Allah berbicara makhluk, Allah ciptakan inna kholakna, sungguh kami ciptakan, pakainya kholakna. Tapi ketika berbicara ruh, Allah nggak pakai kholakna, pakainya apa? Wa nafakhtu. Apa nafakhtu? Kami hembuskan, aku langsung nafakhtu fihi min ruhi. Ini sebagian orang ya, walaupun sedikit jumlahnya, mengatakan ruh itu adalah bagian dari Allah. Ya. Ini keliru. Jangan pernah mengatakan ruh itu apa? Qadim. La. Ruh makhluk, hadis, sesuatu yang baru. Ya. Jadi jangan bilang ruh itu qadim, jangan. Yang qadim cuma siapa? Allah. Ya. Cuman spesialnya ruh. Nah, ini dia. Ini ngomongin spesial. Kalau makhluk dicipta, kalau ruh nafakhtuhu, dihembuskan. Sama diciptakan juga, cuman penciptaannya berbeda tuh ya. Jadi sama-sama ciptaan Allah, cuman ciptaannya beda. Ya, sama laki-laki dengan perempuan diciptakan berbeda. Laki-laki dari tanah, perempuan asalnya dari tulang rusuk laki-laki. Beda tuh. Makanya karena laki-laki dari tanah, tanah sifatnya membumi, tanah sifatnya tawadu, tanah sifatnya merendah. Maka jangan pernah sekali-kali kita Dan perempuan tercipta dari tulang rusuk, yang mana tulang rusuk asalnya beng. Maka tugas seorang lelaki adalah meluruskan tulang perempuan. Maksudnya perempuan biar dididik, biar diajarin tuh. Tapi yang namanya tulang, kalau kita terlalu keras bisa pat, kalau kita biarkan tidak akan lur. Dan laki-laki tercipta dari manusia yang bernama Adam. Ngomongnya kudu mingkem, Adam. Kalau Hawa, bisa gak mingkem Hawa? Mingkem coba. Hawa nggak bisa. Maka asalnya laki-laki, orangnya Adam, diem. Maka ada quotes, laki-laki tidak bercerita. Karena emang harus Adam gitu. Kalau perempuan, Hawa nggak bisa, emang begitu terus. Makanya biarkan perempuan mengeluarkan 20.000 kosakata setiap hari ya. Karena dengan itu dia akan sehat. Justru perempuan tadi, ciri-ciri perempuan sakit, mulutnya diem tuh. Ya. Laki-laki, rojulun. Ya. Berarti sama dengan rijulun. Berarti tukang apa itu laki-laki? Tukang jalan. Berarti kalau laki-laki dia diam di rumah, bukan rojulun dia, yadun kali itu. Nah, amma su'aluka, adapun pertanyaanmu, ma haqiqatul qalbi, apa sih hakikat hati?
falam yaji fi syariati akthar maka tidak datang di dalam syariat yang lebih banyak penjabarannya min qaulillahi ta'ala daripada firman Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh mereka bertanya tentang ruh Qulir ruhu min amri rabbi katakan ya Muhammad ruh itu berasal dari amr Tuhanku ya. Nah jadi yang di Imam Ghazali bilang apa tuh? Fama hakikatul qalbi. Apa sih hakikat hati? Ini Imam Ghazali kasih garis kurung ya. Yang dimaksud qalbu di sini apa? Ruh. Ya. Yang dimaksud qalbu adalah apa tadi? Ruh. Ma hakikatur ruh? Apa sih hakikat ruh? Ya. Kata Imam Ghazali apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Jawabannya Quran. Udah ruh urusan Tuhanku. Kenapa dikatakan demikian? Li'anna ruha juz'un min jumlatil qudratil ilahiyah. Karena bahwasanya ruh merupakan bagian ya daripada ciptaan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min alamil amri dan ruh merupakan bagian dari alamul amr. Nah, ini istilah lagi nih ya. Memang kitab ini banyak banget istilah. Sebelumnya kita bahas alam terbagi dua. Ada alam apa tadi? Alamul mulki atau disebut dengan alamus syahadah. Lawannya alamul apa? Malakut atau disebut dengan alamul ghaib. Nah, ini Imam Ghazali ngasih istilah lagi sama kita. Ada alamul khalqi, ada alamul apa? Amr. Jadi yang disebut dengan alamul amr itu sama juga alam ghaib. Jelas paham? Jadi ruh itu masuk ke alamul khalqi apa alamul amr? Alamul amr. Berarti ruh itu perkara ghaib. Berarti ruh berada di alam malakut. Bisa dipahami sampai sini? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah Allah memiliki alamul khalq dan alamul amr. Tuh. Fal insanu maka manusia ya min alamil khalqi min janib, ia berasal dari alamul khalqi dari satu sisi, wa min alamil amri min janib, dan dia berasal dari alamul amr dari sisi yang lain. Nah ini dia manusia ya itu berasal dari mana? Alamul amr, dan juga dia berada juga dari di alamul khalq. Jadi manusia berada di alamul amr. Apa yang dia ada di alamul amr adalah ruhnya. Jadi ruh manusia berada di alam apa tadi? Amr. Dan di saat yang sama itu manusia berada di alamul khalq. Apanya? Jasadnya. Ya. Ini saya umpamakan begini nih. Ya. Saya duduk di sini. Coba perhatikan. Saya duduk di sini. Jadi saya ini manusia yang saat ini sedang berada di dua alam. Alam apa yang pertama? Namanya alamul khalqi. Jasad saya, fisik saya itu sedang berada di alam makhluk. Dan di dalam batin saya, dimensi yang kalian gak lihat ini, ada yang namanya ruh. Di situ juga terdapat yang namanya alamul amr atau alam goib. Jadi alam goib sama alam nyata kadang lokasinya sama. Cuman ada dinding yang menghijab, kita nggak bisa lihat alam itu. Bisa dipahami? Nih, adanya streaming. Dulu, zaman dulu, orang kalau mau transfer pakai apa tuh? Bluetooth. Ada yang ngalamin zaman Bluetooth di sini? Saat Syahid ngalamin ya, insya Allah. Bluetooth. Kalau sekarang nggak, sekarang pakai apa tuh? Bluetooth, inframerah, ya, inframerah. Sekarang pakai Bluetooth. Antum bayangkan, ini sinyal memiliki radiasi. Percaya adanya radiasi? Beriman dengan adanya radiasi? Ya kali ada orang yang nggak percaya. Wah, nggak ada radiasi Ustaz. Itu wifi dari mana itu?
Ini kalau antum mau lihat di ruangan ini, di alam wifi, saya mau tanya, ada berapa radiasi yang berputar gitu? Banyak kan? Semua nyalain handphone, semuanya nyalain wifi di alam yang sama di kita nih, cuman kita nggak nampak. Ada jaringan-jaringan, ada radiasi nampak nggak sama mata kita? Tapi ada nggak? Begitulah gambaran alam gaib. Begitulah gambaran alam alam malakut. Begitulah gambaran alamul amr. Ya, jadi posisinya sama. Yang beda apanya itu? Pandangan kita nggak bisa menembus ke sana. Tuh. Ya. Nah, kemudian fakullu syai'in yajuzu alaihi al-misahatu wal miqdar wal kaifiyatu. Maka setiap sesuatu yajuzu alaihi, yang boleh pada dirinya adanya misahah, adanya ukuran, wal miqdar, adanya kadar, wal kaifiyah, dan bentuk, fahuwa min alamil khalqi, maka itu masuk ke wilayah alam ciptaan atau alam khalqi. Ya. Apa tadi kriterianya? Tiga. Yang pertama, adanya ukuran, bisa diukur. Contoh, ini pulpen berapa senti? 10 senti misalnya. Oh, berarti karena bisa diukur, dia itu masuknya ke area apa? Alamul khalqi. Nah, kemudian karena bisa ditimbang, berapa beratnya ini pulpen? Misalnya beratnya 5 gram, maka karena bisa ditimbang, masuknya ke alamul khalqi. Yang ketiga, bisa dibentuk, ada bentuknya, ada wujudnya, maka masuk ke alamul khalqi. Itu. Walaysa lil qalbi misahatun wala miqdarun, dan tidak begitu pada hati atau ruh. Ruh tidak ada ukurannya. Ya. Ruh tidak ada ukurannya, dan ruh tidak ada bentuk. Makanya kalau ada orang nih kan menggambarkan ya, kalau orang meninggal ruhnya ya berbentuk gitulah, kita nggak tahu itu. Ya. Bahkan saya mau tanya, letaknya ruh di mana? Tangan, pala, nggak ada yang tahu. Ya. Gitu. Walihada la yakbalul kismah, oleh karena itu ruh tidak bisa menerima pembagian. Ruh nggak bisa dibagi-bagi. Lain sama jasad, sama fisik. Rambut kita panjang bisa dipotong bagi orang, bisa nggak? Bisa. Ya. Ginjal kita copot, kita bagi orang, bisa nggak? Bisa. Mata bisa dibagi. Adapun ruh nggak bisa dibagi. Ada orang mati, meninggal, tinggal jasad doang. Aku bagi ruh gua dikit gitu, dipoptek sama dia. Bisa nggak? Gak bisa. Jelas paham? Kenapa? Karena ruh itu termasuk wilayahnya di alamul amr. Walau qabilal kismah, kalau seandainya ruh bisa menerima pembagian, laka namil alamil khalqi, pasti ruh itu berada di alamul khalqi. Wa kana min janibil jahli jahilan wa min janibil ilmi aliman, fa kullu syai'in yakunu fihi ilmun wa jahlun fa huwa muhalun. Kalau ada sesuatu dia itu bodoh dan pintar, saya mau tanya, dia itu bodoh dan pintar, mungkin nggak ada sesuatu yang dalam satu kondisi ada dua keadaan yang bertabrakan? Nggak mungkin. Dia baik tapi buruk, bisa nggak? Ya nggak bisa. Baik-baik aja, buruk-buruk aja. Itu kalau dalam bahasa mantik namanya audit. Apa namanya? Audit. Sesuatu yang bertabrakan. Makanya kita perlu belajar mantik tuh. Ya. Biar kita belajar ada kata yang bertabrakan gitu. Kan sering tuh pejabat kita kalau ngomong bertabrakan ya. Ada tapi nggak ada. Ada tapi itu gimana nafsirin itu gitu. Di itu kuning tapi hijau. Nah lo gimana tuh? Kuning tapi hijau, kuning aja, hijau aja. Nggak bisa. Maka sama, ruh itu kalau sudah di alamul amr, maka tidak bisa di alam mana? Alamul khalaq. Gitu.
Jangan ruh berada di alam roh, di alam amr dan di alam alamul khalq, nggak bisa. Gitu. Wa fi ma'nan akhar, dalam makna yang lain. Huwa min alamil amr, yang namanya ruh atau hati berada di alamul amr, lianna alamal amri, karena alam amr itu adalah ibaratun, suatu ungkapan, an syai'in, tentang sesuatu, minal asya, dari berbagai macam hal, la yakunu lil misahati wat takdir tariqun ilaihi, yang tidak ada torikun, akses kepadanya bagi segala macam yang masih bisa diukur dan ditakar, nggak ada akses. Ya. Waqad zanna ba'duhum, dan sungguh telah mengira sebagian daripada orang. Wa zanna ba'duhum, sebagian orang. Ya, ini ada satu fawaid. Kata ulama, kalau imam-imam para mu'allif menulis kalimat ba'duhum, tulis pakai ba'duhum, itu katanya yang ngomong masih hidup. Yang ngomong masih hidup. Ini etikanya ulama. Ketika mereka mengomentari ulama lain yang berbicara salah misalnya, mereka nggak sebut nama. Kenapa? Masih hidup. Karena bisa jadi ketika nanti mereka di akhir hayatnya, mereka rubah pendapatnya. Makanya bilangnya qala ba'duhum. Ada yang ngomong begitu doang. Kecuali orang tersebut mati dalam kondisi meyakini akidah itu, ditulis namanya tuh, gitu. Ya. Kan bisa jadi orang bertobat, bener gak? Nah ini qala ba'duhum, zanna ba'duhum, sebagian ulama mereka berpendapat anna ruha qadimun fagholatu. Kata mereka, ruh itu merupakan zat yang qadim. Berarti kalau qadim sama-sama siapa? Sama Allah. Apakah ruh sama dengan Allah? Lah, tuh. Hati-hati ini ya. Ada orang yang bilang gini, nih nanti kalian kalau misalnya belajar keluar akan ketemu dengan orang yang ngaku dirinya Allah. Ente siapa? Ane Allah. Luar biasa. Siapa? Allah. Kok ente bisa bilang ente Allah? Nah kan Allah sendiri yang bilang, aku hembuskan ruhku ke dalam diri manusia. Berarti ada Allah di dalam diri kita. Berarti kita siapa nih? Akidah yang sesat itu. Kenapa? Karena kalau seandainya manusia Allah, terus yang makhluk siapa? Kita kalau baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa kholaq. Mana kholaq tadi? Engkau menciptakan aku. Berarti kita ini Tuhan apa ciptaan? Khalas. Wa ana abduka. Paham tuh? Dan juga jangan pernah kita menyalahkan Allah, ya, mengatakan saya maksiat mah karena takdir. Nah, ini cakep ini. Coba bayangkan Ustadz, kan manusia bergerak atas izin dari Allah, atas taufik kekuatan dari Allah. Maka kalau saya maksiat, maka yang kasih saya maksiat siapa Ustadz? Allah. Wah, luar biasa nih. Dia nggak baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sona. Apa sih sona itu? Aku berlindung dari kejahatan yang aku perbuat, bukan min syarri ma sonata. Min syarri ma sonata la min syarri ma sonatu. Jadi kalau ngomongin jahat, kembalikan ke diri kita. Jangan nyalain siapa? Allah. Tuh. Bisa dipahami? Ini akidah mesti kita jaga. Jangan sampai na'udzubillah kita merasa diri kita Tuhan. Cukup Fir'aun aja. Ya. Kita nggak usah ikutan. Fagholatu, kata Imam Ghazali, yang bilang ruh qadim mereka keliru, mereka salah. Wa qala qaumun, berkata kaum yang lain, innahu aradun, ruh itu adalah arad. Nah, apa arad tadi? Sifat yang Apakah betul ruh itu nempel di badan kita? Fagholatu, mereka salah. Justru badan kita lah yang nempel sama apa? Ruh.
Makanya jasad tanpa ruh bisa bergerak nggak? Jasad tanpa ruh bisa bergerak nggak? Berarti yang nempel ruh apa jasad? Jasad yang numpang di ruh itu. Ya. Li'annal arada la yaqumu bi nafsih, karena yang namanya arad tidak bisa berdiri sendiri itu. Saya tadi ngasih contoh ya. Arad itu contoh warna. Ini warna apa nih? Hitam. Hitam bisa nggak ada pada sesuatu hal tanpa bersandar pada hal kayak gini? Nggak bisa. Hitam nggak bisa kecuali nempel. Ya, ini kan hitam nempel di mana? Di mic. Hitam nempel di mana? Di kitab. Ya. Hitam nempel di mana? Di tab. Nggak bisa hitam itu ada wujudnya, nggak bisa. Dia harus nempel. Itu namanya arad. Sama dengan ruh. Ya. Ruh itu bukan arad. Ya. Karena ruh itu adalah hakikat diri kita, maka bukan arad. Dia apa tuh? Jauhar. Wa yakunu tabi'an li ghairi, dan arad itu mestilah tabi'an, mengikuti akan selainnya. Farruhu wa aslu ibni Adam, maka ruh merupakan asal inti daripada seorang manusia. Wa qala ibni Adam, dan jasad atau raga anak Adam tabaun lah, itu mengikutinya. Tuh. Fa kaifa yakunu aradon, maka bagaimana bisa dia menjadi arad? Tuh, ya. Jadi tadi klaim yang pertama, ruh qadim, benar apa salah? Salah. Ruh arad, benar apa salah? Salah. Nah, yang selanjutnya, wa qala qaumun innahu jismun, ada yang mengatakan ruh itu jismun, berbentuk jasad. Nah, ini dia. Ya. Faghalatu, mereka juga salah. Ruh kagak ada fisiknya. Ya, ruh tidak ada fisiknya. Li'annal jisma, karena bahwasanya jisim atau tubuh atau benda yang balul kismah itu bisa dibagi-bagi. Farruhu, ya, dan ruh itu alladzi sammainahu qalban, yang kami kasih nama qalban, wa huwa mahallu ma'rifatillah, itu adalah tempat kita mengenal Allah, ya. Jadi nih teman-teman semua, kita mengenal Allah, ya, itu awalnya di mana? Di pikiran kita, di akal kita, ya. Lalu itu masuk ke dalam hati. Maka kalau seandainya orang kenal Allah masih lewat akal, mohon maaf, beda dengan orang yang kenal Allah dengan apanya? Hati. Makanya kalau orang ahli tauhid, S3 jurusan filsafat, ketuhanan misalnya gitu, ilmu akidah, dia akan kenal Allah dengan akalnya. Tapi dia belum kenal Allah dengan apanya? Hati. Ya. Karena kalau orang sudah mengenal Allah dengan hatinya, maka dia nggak bakal bermaksiat. Ya. Karena takut muncul di dalam hati. Ya, nah, jadi ya itu. Laisa bijismin, dan hati atau ruh bukanlah jisim. Wala aradin, bukannya arad. Bal huwa min jinsil malaika, akan tetapi dia termasuk ke dalam jenis malaikat. Apa tadi? Lembut, halus. Wa ma'rifatur ruhi so'batun jiddan, dan untuk mengenal ruh, kata Imam Ghazali, itu amat sulit banget, sulit sekali. Ya. Li'annahu lam yarid fid din, karena tidaklah datang dalam agama thoriqun, satu akses, ila ma'rifati, untuk mengenal ruh. Ya, karena aksesnya dikit. Tapi ini kata guru saya gini, ini pandangan lain ya. Kata Imam Ghazali kan sulit sekali gitu. Emang betul, nggak ada yang mudah ya. Tapi memahami, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, ya. Wa ma utitu minal ilmi illa, bukan wa ma utitu minal ilmi illa qali. Ini kata ulama, qalilannya Nabi buat kita apa? Kafir. Ya, saya ulang ya. Kata Nabi ini, saya dikasih ilmu tentang ruh sedikit. Dikitnya Nabi buat kita apa? Banyak.
Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab namanya apa tuh? Ar-Ruh. Silakan baca. Nah, tebalnya segini. Saya mau tanya, segini dikit banyak? Coba disuruh apalin dah. Apal nggak segini? Berarti dikit banyak? Banyak. Makanya kalau dibilang amen Nabi dikit, berarti buat kita apa? Banyak. Tuh. Jelas? Jadi ilmu tentang ruh bisa kita akses. Cuma ada cumannya. Ilmu tentang ruh tidak wajib diakses. Tidak wajib. Yang wajib apa sih Ustaz? 3. Ilmu fikih buat ibadah, ilmu tauhid buat akidah, ilmu tasawuf untuk membersihkan hati. Adapun mengenal esensi hakikat dari ruh nggak wajib. Itu sama kayak kita minum obat dari nih, minum obat. Perlu nggak kita nanya dokternya? Pak dokter, ini kandungannya apa aja ya? Apa kata dokternya? Digetok pakai pulpen gitu. Bapak udah tinggal minum doang pakai nanya-nanya ini apaan? Udah minum aja. Betul nggak? Kita kan kalau minum obat pernah nggak nanya kandungannya apa? Enggak. Bahkan kita nggak tahu nama obatnya apa. Tapi manfaat nggak? Manfaat. Itu ya. Hajat. Li'annahu la hajata fid dini, kata Imam Ghazali, karena tidak ada urgensinya fid dini di dalam agama ila ma'rifatihi untuk mengetahui ruh, nggak ada urgensinya ya. Makanya malam hari ini kita membahas masalah ini hakikatnya bukan pengen tahu ruh saja, tapi pengen tahu bagaimana kita bisa menjadi orang yang bahagia. Kata Imam Ghazali, kalau mau bahagia kenali diri dulu. Tuh. Ini penting nih ya buat para suami, buat calon suami. Pernah nggak kalian ngajak jalan istri, ngajak refreshing, tapi istrinya nggak seneng? Saya kalau ngajak istri saya ke perpustakaan, itu belum tentu istri saya senang, karena tidak semua perempuan suka baca. Betul. Kadang-kadang suaminya doyan mancing, bininya diajak mancing. Mohon maaf, terjadinya banyak perceraian karena suami nggak tahu ya love language-nya istri. Ini paham nggak nih ngomongnya? Dia suami nggak tahu kesenangan istri itu gimana ya. Kebahagiaan istri belum tentu sama dengan kebahagiaan suami. Tuh. Saya kalau dikasih kitab walaupun tipis, tapi kitab itu berharga buat saya girangnya bukan main. Tapi kalau perempuan dikasih kitab, ini hadiah Enif yang kitab. Lah bininya kagak bisa baca kitab, bininya nggak demen kitab, girang nggak bininya? Makanya kita harus mengenal apa kebahagiaan istri. Istri itu demennya apa? Gitu. Begitupun istri harus tahu kebahagiaannya suami. Ya, kan kadang istri ngajak foto suaminya, foto bareng pakai tongsis gitu. Suaminya cemberut. Kenapa? Suaminya nggak girang. Coba suaminya ajak hobinya. Apa hobinya suaminya? Misalnya hobinya jalan-jalan, traveling, naik gunung. Ajak foto bareng. Nyengir kata suami. Nyengir karena girang. Sama manusia begitu juga. Kita mesti tahu jiwa kita, ruh kita, hati kita itu bahagia dengan apa? Tahu nggak dengan apa? Dengan mengenal Allah. Makanya orang hidupnya suntuk mulu. Kenapa? Karena hatinya nggak mengenal Allah ya. Kalau orang udah kenal Allah nggak akan suntuk, beneran nggak akan suntuk. Musibah apapun yang datang dia girang. Kenapa? Dia anggap musibah itu cara Allah mengungkapkan kasih sayangnya. Karena kata Nabi apa? Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih apa tuh? Musibah. Berarti musibah tanda Allah cinta apa tanda Allah marah? Kenapa kita mesti bersedih kalau kita dapat berarti kita belum kenal siapa? Allah ya. Jelas paham? Tuh, ya. Makanya kalau hati itu kebahagiaannya adalah ma'rifatullah. Li'anna dinahu wal mujahadah, karena agama ya itu adalah mujahadah ya. Jadi agama itu isinya adalah mujahadah. Apa sih mujahadah? Peperangan kita melawan hawa nafsu ya, itu agama. Makanya kan nggak boleh kita ya, main-mainin agama, nggak boleh
Orang boleh pindah mazhab, cuman ada cumannya. Tidak boleh itu dicompar campur atau yang namanya talfiq. Wal ma'rifatu alamatul hidayah, dan ma'rifat atau mengenal Allah itu adalah tanda-tanda orang itu telah mendapatkan hidayah, ya. Makanya kalau kita sudah punya ma'rifat, udah kenal sama Allah, nggak takut tuh besok 2030 akan terjadi apa, yang nggak takut. Mohon maaf, sekarang kan banyak orang yang FOMO, ya. Orang lagi pada nukerin duit ke emas. Tanya dah, kenapa kok nukerin duit ke emas? Jawabannya apa? Nanti harga rupiah akan anjlok. Ya. Ketika anjlok, nanti orang akan mengalami krisis. Ntar saya gimana Ustadz hidup kalau saya duitnya ternyata melemah? Ntar saya gimana hidup saya kalau nanti saya susah? Ini nggak punya iman, ini nggak makrifat sama Allah. Ya. Kalau orang makrifat sama Allah, kenal sama Allah, Allah katakan dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang tawakal berserah kepada Allah, Allah cukupin. Ya. Banyak anak muda yang udah ketar-ketir umur 23 belum nikah, ya. Sakitnya berapa umur sekarang? 25. Dulu waktu umur 22 pernah nggak pikiran ntar kawin gimana ya? Pernah nggak sebagai anak muda nih yang udah nikah mikirin ntar nikah gimana ya? Ujung-ujungnya nikah nggak? Nikah. Ya. Yang kita khawatirkan ternyata semua lewat kok. Ya. Jadi orang yang kenal sama Allah nggak bakal takut masa depan, nggak bakal takut krisis, nggak bakal takut hari kiamat. Kenapa? Kenal sama Allah. Ya, ada yang bilang katanya 2000 berapa dulu? 2012 kiamat. Nggak jadi, di cancel. Panitianya belum siap. Saya termasuk alumni kiamat 2012 dulu. Aman lewat. Nggak mati nggak? Terjadi lagi tuh katanya pas Ka'bah kosong, pas Covid. Katanya apa tuh? Kiamat tahun 2020 bulan Maret apa April tuh. Lewat nggak? Lewat. Alumni kiamat 2020 udah. Dua-dua angkatan tuh. Apa pelajarannya? Orang nakut-nakutin kita, jangan takut selama Allah bersama kita. La tahzan innallaha. Masa santri pusing masalah hidup, takut masa depan, ya Allah. Nauzubillah. Ada seorang hafiz Quran datang ke guru saya. Hafiz Quran ngeluh, Kiai, saya gimana ya, hidup saya gimana ya, saya kerja gimana ya, duit bagaimana, ngeluh. Apa kata guru saya? Ente hafal Quran ya? Iya Kiai. Udah, jawabannya semua ada dalam apa tuh? Quran. Kenapa kok dia hafal Quran tapi dia nggak bisa menyelesaikan masalah hidupnya? Kamasalil himari yahmilu asfaro. Karena orang itu seperti himar yang membawa tumpukan kertas di pundaknya. La yanfa ilmuhu wa la yanfa Qur'anuhu. Nauzubillah. Makanya malu banget kalau santri takut nggak kawin, malunya nauzubillah min dzalik. Malunya kita kalau santri takut masa depan, takut susah, malunya kita nauzubillah min dzalik. Kenapa? Yang kita bawa ini sesuatu yang azim. Yang kita bawa apa? Amanah. Yang kita bawa Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min. Gunung hancur karena nggak kuat membawa Quran. Kita kenapa? Kita lemah. Kita ini kuat. Yang bikin lemah bisikan saya. Ya. Malu kita kalau seandainya sebagai santri tapi takut sama masa depan. Maka orang yang tidak takut masa depan, yang tidak sedih dengan masa lalu, adalah ciri wali Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Semoga kita jadi wali-wali Allah insyaallah. Amin ya rabbal. Faqala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka akan jalan kami. Ini saya pengen jelaskan sedikit. Walladzina jahadu, orang-orang yang jahadu. Apa jahadu?
mujahadah. Dia sungguh-sungguh dalam hal apa Ustaz? Dalam hal apapun dia sungguh-sungguh dalam belajar kah itu, dalam usaha kah itu, atau dalam dia mengenal Allah, maka apa? Lanahdiyannahum, pasti pakai lam. Lamnya lam apa tuh? Lamnya lam apa? Lam takkid, lam taukid. Pasti. Nahdiyannahum. Nunnya nun apa nih? Nun taukid. Taukidnya khafifah apa sakilah? Sakilah. Menunjukkan banget apa banget? Pasti, benar-benar kami akan memberikan mereka petunjuk. Ingat, bukan satu jalan, tapi Allah akan kasih apa? Subul. Mana subul? Jalan-jalan. Ya. Makanya saya yakin orang kalau punya himmah, punya kemauan untuk bisa, Allah kasih jalan. Dulu saya nih setiap tahun, ini masih belajar, masih jadi santri, itu setiap tahun saya tulis di buku saya, buku note saya, tahun ini kudu bisa baca kitab. Tahun depan belum bisa, saya tulis lagi, tahun ini kudu bisa baca kitab. Belum bisa, saya tulis lagi, tahun ini kudu bisa baca kitab. 5 tahun baru butuh. 5 tahun baru apa tuh? Butuh. Santri sekarang enak banget, belajar 2 tahun, setahun udah bisa baca apa tuh? Kitab. Kenapa? Itulah kemudahan yang Allah kasih buat antum. Ya. Begitupun kita kalau pengen kenal sama Allah, pengen dekat sama Allah, pengen ketemu seorang mursyid, maka kuatkan diri kita, kuatkan yakin kita, maka Allah akan kasih kita 1000 jalan buat menuju Allah. Bahkan ada satu makalah yang terkenal, ya, jalan kita menuju Allah sebanyak hembusan nafas manusia. Jadi bukan cuma satu, banyak jalan menuju Allah. Yang jadi wali itu bukan cuma ustadz, bukan. Bahkan ada tukang becak jadi wali, ada tukang dagangan jadi wali, tukang somai jadi wali. Siapapun berpotensi jadi kekasih Allah, walaupun di pemaksiat. Ya, maka jangan pernah kita putus asa tuh. Wa man lam yajtahid haqqa ijtihadihi, siapa orang yang tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh dengan segenap kesungguhan, lam yajuz lahu, maka tidak boleh an yatahaddatsa mahu, dia itu berbicara fi ma'rifati haqiqatir ruh, tentang bagaimana caranya untuk mengetahui hakikat ruh. Kenapa? Untuk mengetahui hakikat ruh itu butuh mujahadah. Ya. Kita pengen bisa nahu aja, pengen apa? Harus apa? Mujahadah. Bagaimana pengen mengetahui yang gaib? Kan gaib itu kan bertingkat-tingkat kan. Nahu termasuk gaib tadi. Gaib kan, tapi gaib tingkat dasar. Ada lagi nanti gaib-gaib yang lain. Begitupun hati. Hati kita paling luar nih, hati paling luar namanya apa? Namanya sodar. Hati paling luar namanya sodar. Ya. Alladzi yuwaswisu fi, setan hanya membisikkan manusia di lapisan hati yang paling luar namanya sudur. Di dalam sodrun ada yang namanya kolbun, tingkatan yang lebih dalam, qalb. Ya. Antum bisa bayangkan api neraka. Wailul likulli humazatil lumadah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamati wa ma adraka mal. Tahukah kalian apa itu hutamah? Narullahil muqadah, api yang membara, allati tattali'u alal afidah, yang itu api menembus, ya, baranya itu sampai afidah, sampai lapisan hati nomor 3. Bukan nomor 1 sodar, bukan fuad, bukan qalbun, tapi afidah, fuad. Ya. Dikatakan api tersebut, ya, berwarna hitam. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam sebuah riwayat, api itu dari merah berubah menjadi putih, nanti berubah paling dahsyatnya menjadi hitam. Itu. Makanya api yang hitam itu nggak bisa dipadamkan. Itu. Dahsyat tuh api hitam. Kalau kata teman saya namanya Amaterasu. Teman saya kata teman saya.
Wa awwalu usil mujahadah, dan permulaan pondasi pertama kita mujahadah. Nih kita pengen mujahadah nih, pengen perang melawan hawa nafsu. Bagaimana permulaannya? Anta'rifa askaral qalbi, engkau kenali dulu pasukan ruhmu, pasukan hati. Itu namanya apa? Askar. Tuh, ya. Tuh. Jadi kita mesti tahu dulu askar kita, pasukan kita. Jangan kita perang tapi nggak punya pasukan, namanya setor nyawa namanya tuh. Li'annal insana, karena bahwasanya manusia idza lam ya'rifil askara, karena kalau dia nggak kenal pasukannya, lam yasihhalahul jihad, maka tidak boleh dia pergi jihad tuh. Nah, nggak punya pasukan mau jihad. Nah, apa kemudian dikatakan di sini faslun limadza khuliqal qalbu. Fasal selanjutnya, untuk apa hati diciptakan? Imam Ghazali mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna nafsa, bahwasanya jiwa, diri kita, nafs kita, markabu qalbin, adalah kendaraannya qalbu atau kendaraannya ruh. Ingat ya, kendaraannya qalbu atau apa? Ruh. Ya. Walil qalbi asakir, dan hati memiliki pasukan. Tuh ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui pasukan-pasukan Tuhanmu kecuali Dia. Huruf ma pada ayat ini ya, itu maknanya apa? Tidak. Tadi siang kita belajar ma terbagi berapa tadi? 3. Ma mausul, ma syarat, dan ma istifham. Nah, ada lagi satu tambahan, ma nafi. Ya, maknanya tidak. Jadi nggak ada yang tahu pasukan Tuhan kecuali Tuhan. Ya. Wal qalbu makhlukun, ingat, hati atau ruh adalah makhluk, li amalil akhirah, yang dicipta untuk akhirat. Cek mati dulu ya. Oh enggak, tolong di ini dicas apa di apa? Oh itunya habis. Oh gitu ya. Berarti itu sambil dicas ya. Shallu ala Muhammad. Ahwan. Wal qalbu, dan hati, makhlukun, dicipta oleh Allah, li amalil akhirah, untuk amalan akhirat atau untuk beramal amalan akhirat. Ini yang tadi siang saya jelaskan ya. Jadi ya, manusia itu hanya diberikan 2. Manusia ya. Yang pertama masyiah. Apa masyiah? Kehendak Allah. Yang kedua kasab. Ya. Jadi, ya, manusia itu, ini dalam ilmu akidah ya, ada yang satu hal itu tidak diserahkan kepada manusia, tapi Allah yang atur. Namanya apa tadi? Masyiah. Tapi ada satu hal yang manusia perlu usahakan. Namanya apa? Kasab. Ya. Nah, manusia dihukum dari sini lantaran kasabnya, lantaran usahanya, lantaran perbuatannya. Misal contoh, ada orang lahir bapaknya orang kafir. Saya mau tanya, anaknya dihukum nggak? Anaknya neraka nggak bapaknya kafir? Kenapa nggak? Karena tuh anak nggak bisa milih bapaknya siapa. Ada orang tua punya anak, anaknya kafir, nauzubillah min dzalik. Udah dikasih tahu, diingetin, terus kemudian dia kafir. Kira-kira orang tuanya masuk neraka nggak? Enggak, karena urusan hidayah urusan siapa? Jadi kita nggak bakal dihukum atas dasar yang bukan pilihan kita. Jelas? Nah, ini namanya kasab. Nah, kata ulama akidah, yang dimaksud dengan kasab adalah niat. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha
maktasabat. Ya. Apa yang diniatkan oleh hati dia akan mendapatkannya dari kebaikan, dan bagi apa yang diniatkan oleh hati dari keburukan dia akan mendapatkan balasannya. Tuh ya. Nah, jadi hadirin, yang nanti kelak akan dijadikan sebab kita dihukum adalah hati kita. Karena semua sumbernya di mana nih? Hati. Ya. Orang mau berbuat taat sumbernya di mana? Hati. Maksiat sumbernya di mana? Hati. Yang dilihat Allah juga apa? Hati. Ada pernah nggak dengar kisah gini? Dalam hadis Arba'in Nawawi. Di sini ada yang hafal Arba'in Nawawi, tunjuk tangan yang hafal Arba'in. Ada hadis keberapa tuh? Ya, ada seorang hamba layak malu bi amali ahlil jannah hatta bainahu wa bainal jannah illa apa? Zira. Ini hadis seringkali disalahpahami sama orang. Kata sebagian kawan-kawan kita, kalau gitu ngapain saat kita berbuat baik kalau ujung-ujungnya apa? Neraka. Kan tuh hadis kan, hatta bainahu wa bainal jannah illa, tinggal sehasta lagi masuk surga, tapi dia mengerjakan amal maksiat fayadkhulun nar. Nauzubillah. Sekarang kalau begitu ngapain kita berbuat taat kalau ujung-ujungnya masuk? Mendingan kayak yang ada orang beramal dengan amal ahli nar, tapi kemudian hatta bainahu wa bainan nar illa dhira, dia aman neraka tinggal sehasta lagi, ujung-ujungnya masuk apa tuh? Ini kayaknya hadisnya kurang adil ya. Kasihan santri merbabu, santri PM3 udah dari kecil mondok sampai ama sorga tinggal sejengkal lagi tuh, lebih dekat lagi, bukan sehasta, sejengkal. Ujung-ujungnya suul. Ngeri gak? Ternyata Syekh Al-Buti ya, dalam kitabnya, dalam kajiannya saya pernah mendengar, silakan disimak baik-baik. Beliau mengatakan begini, hadis itu nggak salah, yang salah pemahamannya. Ada orang beramal dengan amalan ahlil jannah fi zohirihi. Ingat apa? Cuman covernya doang, pakai peci, pakai baju koko, dia ke masjid, cuman covernya doang ya. Sampai orang menduga dia sama surga tinggal dikit lagi dah tuh. Tapi Allah maha melihat hati hamba. Dia mah pakai pakaian soleh, mah buat pencitraan. Dia mah pakai pakaian soleh buat nyari dia mah pakai pakaian soleh buat menipu orang. Itu yang begitu di akhir hayatnya Allah tunjukkan isi batinnya. Ini loh aslinya nih orang, sehingga di ujung akhir hayatnya dia mengerjakan maksiat. Tapi ada orang dia beramal amal ahli maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tapi di batinnya dia menyimpan, ya Allah, saya pengen kayak teman saya yang nyantri, ya Allah. Saya pengen sholat kayak Allah, kayak mereka, ya Allah. Di hatinya merintih, dia pengen tinggalin maksiat, cuman circle-nya terlalu kuat. Dia nggak bisa ninggalin khamr, tapi hatinya merintih, hatinya pengen taat. Yang Allah pandang apanya? Hatinya. Allah munculkan di akhir hayatnya, dia tobat. Berarti yang Allah lihat bukan apa tuh? Zahir, penampilan bisa menipu orang, tapi nggak bisa menipu siapa? Allah. Kun sodikon, jadilah orang yang jujur dengan diri sendiri ya. Banyak sekarang orang-orang berpenampilan soleh tapi nya nggak soleh. Banyak orang sekarang itu berpenampilan orang baik padahal jahat tuh ya. Jadi hadis itu begitu maknanya. Jadi Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila. Benar nggak tuh hadis? Benar ya. Makanya ada satu makalah saya pernah bilang di Mahya, lebih baik pakaian preman tapi hati beriman daripada pakaian orang beriman hatinya Tapi besok jangan pakai preman besok. Besok pakai lepis, santri PM3 pakai lepisnya bolong lagi. Pakai baju sini tulisannya Bob Marley. Depannya Rastafari. Kok pakai baju begitu santri? Kata Ustadz semalam, lebih baik pakaian preman hati beriman. Lalu mah pakaian preman hati preman gitu.
Ingat ya, tetap kita mengikuti aturan PON. Artinya apa? Boleh pakai pakaian soleh, cuman seimbangkan dengan hati itu. Nah, kayaknya agak gelap sini ya? Enggak? Emang sengaja ya digelapin ya? Ya Her? Oh, jangan. Nah, Tolaban li sa'adatihi, yang mana ia itu mencari kebahagiaannya. Wa sa'adatuhu ma'rifatu rabbi, dan kebahagiaan hati manakala ia mengenal Allah. Ya. Jadi kalau orang udah kenal Allah, lagi susah seneng, lagi kaya makin seneng. Ya, lagi sehat seneng, lagi sakit seneng. Kalau orang udah kenal Allah begitu tuh, nyengir aja kerjaannya. Tapi jangan nyengir doang gitu, nyengir mulu gitu. Di pojokan ngapa sih lo nyengir aja? Tuh, takutnya dikira orang apa itu? Ya orang gila tuh ya. Dan ma'rifatu rabbi, mengenal Allah, tahsulu, itu ada lahu bagi dirinya min sunillah, yang mana itu juga ya daripada ciptaan Allah tuh ya. Mengenal Allah itu dapat terwujud dengan cara kita merenungi ciptaan Allah tuh ya. Wa huwa min jumlati alamihi, dan itu juga termasuk bagian daripada alamnya. Wala tahsulu lahu ma'rifatu ajaibil alam, dan kita nggak bisa melihat keajaiban alam semesta illa min tariqil hawas, kecuali pakai indra, pakai mata, pakai telinga tuh. Ya, cuman waktu Imam Ghazali dulu, beliau kan punya metode namanya manhaj tashkik namanya. Ya. Ini yang dipakai para filosof sebagian. Jadi kalau kita kan dari ragu ke yakin. Ada sebagian orang punya metode dari yakin ke ragu. Ya, contoh begini. Nabi Muhammad kira-kira utusan Allah bukan? Kita kan yakin utusan Allah. Ya, dari ragu ke yakin. Tapi ada orang meragukan dulu, dia raguin. Ah, bukan. Aneh harus cari tahu dulu, bener gak Nabi Muhammad utusan Allah? Gitu. Nah, ini dipakai sama orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi ketika datang dalam Taurat mereka sudah tahu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Tapi dia mau buktikan bener nggak Nabi Muhammad utusan Allah. Di jalan ketemu Nabi, di pinggir jalan Nabi ditarik sorbannya sampai apa? Sampai merah. Kemudian ditanya, fulan, ada apa ente narik sorban saya? Ya Muhammad, bayar utang ente. Kata Rasul, lah kan masih lama, belum jatuh tempo. Enggak, saya mau sekarang. Ya udah, Umar tolong ambilkan duit di rumah saya, lebihkan kasih itu orang Yahudi. Nah, kata Yahudi bilang begini, ya Muhammad, sebenarnya saya sudah tahu engkau adalah Rasulullah, cuman ada satu tanda yang saya belum lihat. Apa itu? Nabi akhir zaman kalau disakitin malah membalas dengan kebaikan. Sekarang saya lihat ushidu annaka Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Tuh. Nah, ini namanya apa tadi? Metode apa? Tashkik. Cuman kalau buat kita bahaya. Kalau buat kita bahaya. Takutnya yang sudah kita yakini dengan pasti malah jadi apa tuh? Ragu. Tuh ya. Nah, ini ada metode tashkik tadi. Nah, Imam Ghazali suatu hari pengen mencari sumber kebenaran. Apakah sumber kebenaran itu berasal dari indera? Saya mau tanya, ini berapa? Salah, ini 3. 1, 2, 3. Tertipu Anda dengan apa tuh? Dengan mata. Ya. Ketika Imam Ghazali melihat bulan, besar apa kecil bulan? Tapi hakikatnya apa? Matahari besar apa kecil? Di mata kita kecil. Hakikatnya apa? Berarti mata bisa ditih. Maka jangan sandarkan kebenaran hanya dengan pandangan mata kita. Pandangan mata bisa salah tuh ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita nilai orang dari mata kita kan. Contoh ada ustadz fulan belum nikah, tiba-tiba boncengin perempuan naik motor. Kita ngelihat nih lah, kok ustadz fulan bawa perempuan. Kita ngejas tuh ustadz, akhirnya apa? Wah, nggak bener nih ustadz nih, padahal yang dibawa adeknya. Bisa nggak mata kita tertipu? Maka jangan menilai orang hanya dengan pandangan mata. Nah, Imam Ghazali di sini, saya lanjut aja.
Beliau mengatakan, orang mengetahui keajaiban alam semesta tidak bisa kecuali lewat jalur indra. Wal hawasu minal qalbi, dan yang namanya indra itu sumbernya adalah hati. Bismillah. Ya. Bisa nggak mata melihat tanpa akal, tanpa hati? Nggak bisa. Mata baru berfungsi kalau adanya hati, kalau adanya ruh di dalam diri kita. Maka dikatakan indra itu sumbernya mana? Hati atau ruh. Wal qalabu markabuhu, dan qalab adalah jasad, itu adalah markabuhu, adalah kendaraannya, kendaraan si hati itu. Jadi ya, ada qalbu, ada qalab nih ya. Qalbun sama apa? Qalab. Qalbun sampai qalab. Nah, qalbun ini hati, dia memiliki kendaraan namanya apa tuh? Qalab ya, atau raga. Wal ma'rifatu soiduhu, dan ma'rifat adalah ya buruannya. Yang dicari sama si qalbun dengan perantara qalab adalah ma'rifat. Biar kenal ame Allah tuh ya. Kenapa sih Imam Ghazali memakai bahasa soidun? Sebenarnya saya pengen jabarkan ini di kelas khusus ya. Karena ini kan istilah balaghah ya. Soidun itu dalam bahasa balaghah namanya ya isti'arah. Namanya apa? Isti'arah. Ma'rifat, ilmu ma'rifat, kenal Allah itu kayak buruan. Apa sih buruan? Kalau orang berburu mesti nggak pakai alat? Mesti. Makanya orang nggak bisa kenal Allah tanpa ilmu alat. Ya. Yang kedua, kalau sudah dapat buruan, mesti diapain? Diikat. Sama orang ketika ma'rifatullah, ikat itu ilmu ma'rifat, jangan kita lepas dengan maksiat, karena ma'rifat bisa hilang lantaran maksiat. Sama kayak orang belajar nahu, di pondok belajar nahu, pulang dari pondok nggak belajar lagi, nggak diikat tuh ilmu, hilang nggak ilmu? Hilang. Ya. Ini sama, ya. Ma'rifat soiduhu wal hawasu syabakatuhu, dan indra itu adalah jaring-jaringnya. Kalau bahasa Betawinya tebarannya itu. Ditebar tuh ngempang. Dijaring tuh ikan. Dapat ikan, ikan itu ma'rifatnya, tebaran itu adalah indranya. Jadi orang bisa kenal Allah dengan sebab melalui indra. Wal qalabu la yakumu illa bit-ta'am, dan jasad kita, tubuh kita tidak akan bisa tegak kecuali dengan apa tuh? Dengan makanan. Badan kita nih kalau lemes biasanya karena apa tuh? Belum makan. Cuman namanya makan jangan kebanyakan ya, tuh. Lapar ya, ganas ya, kenyang ya, tidur tuh, ya, tuh. Ketika orang lagi lapar nggak bisa ngaji. Dulu guru kami ya, suatu hari ada muridnya lagi ngaji, puasa Senin Kamis. Tapi yang namanya orang puasa kan nggak semuanya kuat, ada yang ngantuk jadinya, ada yang lemes. Kata gurunya, ente kok lemes banget, ente saya puasa Habib, udah besok nggak usah puasa. Loh kok kenapa? Belajar hukumnya apa? Wajib. Puasa hukumnya al wajib muqaddamun ala sunnah. Betul? Jadi kalau gara-gara puasa ente malah jadi nggak semangat belajarnya, nggak usah puasa, gitu. Kecuali ada kecualinya, kecuali itu peraturan pondok. Jangan tidur dulu nih, ntar dipotong videonya. Ustadz, ya kan kata Ustadz semalam kalau puasa sunnah katanya, al wajib muqaddam ala sunnah. Saya balikin, kalau puasa Senin Kemis itu diperintahkan pondok, hukumnya wajib. Wajib sama wajib nggak boleh ditinggal itu ya. Ayo Tom, kacang atom, kacang tanah. Palestina, Argentina. Fahim Tom? Fahim. Nah, masya Allah. Nah. Udah nyengir aja tadi. Enak nih buat dalil besok. Ya jadi kembali lagi ya. Walaupun betul kita belajar cukup pakai hati, pakai akal, tapi kan akal ame hati letaknya di tubuh kita. Kalau tubuhnya lemes, otomatis akal juga
tidak sempurna, tidak maksimal. Gitu. Maka dikatakan Imam Ghazali, ya, yang namanya kolab raga itu tidak bisa tegak kecuali dengan apa? Dengan to'am, makanan, wasyarab, minuman, wal hararah, ada rasa dingin, warutubah, dan rasa panas. Wa huwa dha'ifun ala khatarin minal ju', dan tubuh kita juga itu lemah terhadap bahaya daripada rasa lapar. Tuh, tubuh kita lemah kalau udah lapar. Ya, begitu juga wal atosh, ketika kondisi aus. Fil batin, yang ada dalam dirinya. Wa ala khatarin, dan juga tubuh kita lemah minal ma, dari air. Ya, orang kalau tenggelam air apa tuh? Mati. Wanar, dan apa, kena api, fil zahir, pada zahirnya. Ya. Jadi tubuh kita ini memiliki kekurangan. Ya. Makanya Allah kasih pahala orang-orang yang melawan tabiat dirinya. Tuh. Ya. Lagi lapar ditahan, diterusin ibadah. Nah, itu Allah kasih pahala lebih tuh. Ya. Al ajr ala qadril masyaqqah. Pahala itu bergantung beratnya. Ya. Beratnya ibadah tuh. Wa huwa muqabirun a'daan katsira, dan ya, badan kita itu berhadapan dengan banyaknya musuh tuh ya. Nah, kemudian faslun ma'rifatu asaikiril qalb. Nah, sekarang tentang membahas masalah tentara hati nih. Ya, asaikirul qalb. Nah, ini dia pembahasannya, ya. Pembahasan tentang asaikirul qalbi, pasukan atau tentara hati. Wa tahtaju, dan engkau wahai pembaca juga butuh anta'rifa, mengetahui askaroini, dua tentara, dua pasukan. Ya, apa pasukan itu? Ada pasukan zahir dan pasukan apa? Batin, sebagaimana digambar. Ya. Wa dzalika annal askara zahir, yang demikian bahwasanya pasukan zahir huwa syahwatu wal ghadabu, yaitu syahwat dengan ghadab nih tuh. Pasukan zahir ada syahwat, ada ghadab. Apa sih syahwat? Kekuatan, ya, syahwat, keinginan. Apa sih ghadab? Kekuatan emosi. Itu kekuatan itu. Ya, itu pasukan lo ya. Jangan salah ya. Sebagaimana yang tadi siang saya katakan, orang kalau nggak punya syahwat kagak kawin. Orang nggak punya syahwat nggak makan. Orang nggak punya syahwat kagak punya keinginan. Ya. Begitupun emosi. Orang kalau nggak punya ghadab, nggak ada tuh yang namanya jihad, nggak ada. Orang kalau nggak punya ghadab, nggak ada tuh yang namanya dia itu sedekah. Karena ghadab itu melahirkan satu sifat namanya syaja'ah, keberanian. Dan dengan modal keberanian itu, orang tersebut bisa sedekah dan sebagainya. Ini kekuatan kita ya. Pasukan yang pertama namanya pasukan zahir. Di bawahnya ada dua, ghadab dengan apa? Syahwat. Wa manaziluhum fil yadain, dan tempat mereka itu di mana posisinya? Di kedua tangan kita tuh. Ini di kedua tangan kita ya, ada ghadab, ada syahwat. Makanya kalau orang lagi syahwat bisa nggak pakai tangan? Pengen minum pakai syahwat apa ghadab? Syahwat. Minum pakai apa tuh? Tangan bisa bergerak karena ada Mukul pakai apa? Tangan bisa mukul karena ada Bisa dipahami? Warijlain, begitupun kedua kaki. Wal ainain, begitupun kedua mata. Wal udunain, dan kedua telinga. Wa jami'il a'dha, dan pada seluruh anggota tubuh. Tuh ya. Nah, jadi yang namanya ghadab dan syahwat terletak pada seluruh indera kita. Namanya apa? Hawas. Adapun askarul batin, tentara yang batin, nih dia. Famanaziluhum fid dimak, maka tempatnya di dimak, otak. Tentara batin di mana? Otak. Ya. Wa huwa kuwal khayali, apa tuh tentaranya? Yang pertama kekuatan khayal, daya imajinasi. Tulis apa khayal? Imajinasi ya. Dulu ketika perang, siapa sosok sahabat yang terkenal dengan ahli strategi? Khalid bin Walid. Oh, itu luar biasa.
Itu Khalid bin Walid bukan hanya pinter dan berani, tapi juga daya khoyalnya tinggi. Imajinasinya, orang kalau mau bikin strategi itu harus punya apa tuh? Khoyal. Ya. Kan kalau orang perang tuh ada yang namanya migfar. Tahu migfar? Alat pelindung leher yang terbuat dari besi. Seandainya ada orang nebas leher kita, akan nyangkut di sini. Karena ada apanya tuh? Migfar. Apa namanya? Mikfar hurufnya apa? Mikfar asal katanya apa mikfar? Go fa ro. Mikfar. Berarti kata magfiroh itu sama asal katanya dengan apa? Mikfar. Kenapa sih kok ampunan disebutkan dengan kata gofaro? Mikfar, apa korelasinya? Mikfar itu alat pelindung organ paling vital, yaitu leher. Karena kalau orang udah ketebas lehernya mati nggak? Maka alat pelindung, alat yang paling vital, yang paling bahaya adalah mikfar. Sama, perlindungan terbesar buat kita adalah apa? Magfiroh. Maka orang yang sudah dapat magfiroh, maka dapat perlindungan paling apa tuh? Besar. Makanya kita menyebutnya dengan nama istighfar, meminta perlindungan yang paling besar daripada azab Allah. Itu ya. Itu kenapa dinamakan maghfirah, karena berasal dari kata apa? Mikfar. Silakan cari, tulisannya bukan begini ya. Bukan begini tulisannya. Ya, nah. Kembali lagi tadi. Askar. Nah, khoyal. Apa mana khoyal tadi? Imajinasi. Kalau bahasa kita apa ya? Berkhayal. Itu bahasa Arab itu. Ya, banyak bahasa Arab yang diambil dalam bahasa kita, ya. Apalagi bahasa Arab yang diambil ke bahasa kita. Contoh, tunjuk tangan. Apa yang tahu? Apa? Hah? Kursi, ya kursi, betul. Ada lagi, wasit. Wasit. Apanya? Wasit apa? Usto. Al-wasitu. Kan ada kamus ya. Kamus apa sih artinya wasit? Penengah. Apalagi? Hadiah, betul. Banyak kita kumpulin tuh ya. Termasuk ini DPR, Dewan, Diwan, Perwakilan, Wakil, Hasbunallah wa ni'mal. Rakyat, Ra'iyah, Ra'iyat, Rakyat. Itu bahasa apa itu? Arab. Makanya kita jangan belagu sama orang apa tuh? Arab. Lah bahasa kita bahasa apa? Arab kebanyakan. Ya. Coba orang non muslim aja bilang sama orang, astagfirullah. Orang kafir tuh. Alhamdulillah Ustadz saya untung gitu. Alhamdulillah. Ya. Ya. Nah. Khayal yang pertama, yang kedua apa? Tafakur. Ya, kekuatan ya tafakur, berpikir. Yang ketiga al-hifz, kekuatan ya menghafal. Yang keempat at-tadzakur, kekuatan mengingat. Al-waham, kekuatan ya menduga, dugaan. Ya. Apa bahasanya waham? Spekulatif. Ya gitu. Nah, ini kekuatan otak kita. Jadi otak kita tuh punya beberapa kekuatan. Yang pertama daya imajinasi, yang kedua daya tafakur, yang ketiga daya apa? Daya serap, daya simpan, yang keempat daya ingat, yang terakhir daya apa? Spekulasi. Tuh. Walikulli quwwatin min hadhil quwa amalun khas, dan tiap-tiap masing-masing kekuatan ini memiliki pekerjaan yang khusus. Ya, contoh. Apa fungsinya tafakur? Tafakur tuh kayak orang nyerok, nyari mancing. Dia mancing tuh. Setelah didapatkan abis tafakur, nah disimpan di tempat namanya al-hifz. Kayak lemari dia simpen. Nah kan udah disimpan tuh. Setelah itu dihilangin tuh. Dia nggak ingetin lagi. Nanti kalau kita mau ngambil lagi, ngambilnya dari tazakur gitu. Ya, itu persis kayak komputer. Fa in da'ufa wahidun minhum, kalau seandainya lemah salah satu dari mereka, dari 5 tadi, da'ufa halubni Adam fid darain, maka lemah pula posisi anak Adam di 2 tempat tadi itu. Ya.
Wa jumlatu hadainil askaraini fil qalbi, dan semua kekuatan ya dua tentara tersebut itu berada di dalam hati itu. Jadi semua di mana adanya? Di hati. Baik askar, baik godop, baik syahwat ataupun waham dan sebagainya, itu semua adanya di mana? Di hati. Wa huwa amiruhuma, dan hatilah yang memerintahkan kekuatan zahir atau tentara zahir dan tentara batin. Fa in amaral lisana, kalau hati nyuruh lisan, an yadhkura dzakara, hati nyuruh lisan untuk menyebut, dia akan menyebut. Wa in amaral yada, kalau hati nyuruh tangan, antabtisha batoshat, kalau hati nyuruh tangan untuk memukul, menyerang, dia akan menyerang tangan tuh. Wa in amarar rijla antas saat, kalau hati nyuruh kaki buat melangkah, maka kaki akan melangkah. Wa kadzalikal hawasul khamsu, begitupun ya indra-indra yang 5 tadi itu. Nih contohnya. Nanti di hari kiamat saya mau tanya, yang dihukum hati apa tangan apa kaki? Kenapa hati? Karena tangan diciptakan oleh Allah, ingat, tunduk sama siapa? Tangan nggak bisa ngelawan, hadirin. Ini tangan kalau bisa ngomong, dia bisa ngomong. Tangan nih bisa ngomong dia. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu, pada hari itu nakhtim, kami tutup mulut mereka. Yang bicara apa? Berarti tangan bisa ngomong nggak? Nih tangan, kalau seandainya orang mau maksiat, tangan nggak bisa lari daripada perintah hati. Misalnya tangan nyuruh ambil nih, ambil, tangan ngambil tuh, sebenarnya tangan nolak, tangan nggak mau, cuman Allah perintahkan, wahai tangan tunduk sama hati. Siap ya Allah, saya tunduk sama hati. Makanya ketika orang nyolong, tangan nggak berbalik, nggak begini, nggak begitu, tapi tangan tetap apa tuh? Ntar tinggal di hari kiamat tangan ngomong, ya Allah, dulu si fulan nyuruh saya nyolong, ya Allah. Ngomong nggak tuh tangan? Ya Allah, dulu si fulan nyuruh saya ngambil duit orang, ya Allah. Kaki ngomong juga kaki. Ya Allah, dulu si fulan gosok sendal saya, ya Allah. Mana sendalnya swallow lagi, yang tadinya hijau putih jadi hitam. Kaki ngomong nggak? Kaki ngomong, tapi kaki tangan tidak bisa menolak ketika hati memerintahkan mereka, karena tangan sama kaki sudah dipaksa oleh Allah untuk tunduk kepada maka yang dihukum apanya tuh? Hati. Nah, hatta yahfadha nafsahu, sampai itu indra menjaga dirinya, kaifa yaddakhiru zada lil akhirah, bagaimana ya dia bisa menyimpan bekal untuk akhirat tuh. Wa yahsulu saidu, dan hasilah buruan tersebut, wa tatimmu tijarah, dan sempurnalah perdagangan itu. Wa yajma'u badras sa'adah, dan dia menghimpun ya badras sa'adah, benih-benih kebahagiaan. Wa haula ta'iuna lil qalbi, semua tangan, mata, kuping, kaki semua tunduk taat kepada hati. Kama annal malaikah, sebagaimana malaikat ta'iuna lir rabb, taat kepada Allah, wala yukhalifuna amrah, tidak menyalahi perintah Allah tuh ya. Luar biasa nih ya. Jadi makanya sebenarnya yang menjadi inti diri kita hati. Karena tangan bergantung hati, kaki bergantung hati gitu. Kecuali lagi tidur. Nah, lagi apa tuh? Tidur. Apa hukumnya? Santri lagi tidur terus nonjok temennya. Udah begitu biru lagi. Dosa nggak? Kenapa nggak dosa? Karena tidak sadar, bukan instruksi dari hati. Kemudian faslun fi ma'rifatil qalbi wa askari. Nah ini nih. I'lam, ketahuilah, annahu qila fil masalil masyhur, dikatakan dalam sebuah perumpamaan yang masyhur, perumpamaan yang sudah terkenal. Innan nafsa kal madinah, sesungguhnya diri manusia seperti kota. Nah ini dia ya. Diri manusia seperti apa? Kota. Ya. Wal yadaini wal qadamaini wa jami'il a'dha dayauha, dan kedua tangan dan kedua kaki
Ya, dan seluruh anggota tubuh itu ibarat wilayah kekuasaannya. Tangan, kaki, dan semua anggota tubuh ibarat apa tadi? Wilayah kekuasaan. Wal quwwatus syahwaniyah waliha, dan kekuatan syahwat ibarat wali kotanya. Wal quwwatul ghadabiyah syihnatuha, dan kekuatan emosi adalah polisinya. Ya, saya gambarin aja ya. Apa tadi? Diri manusia ibarat apa tadi? Kota. Di kota ada apanya? Wilayahnya. Apa wilayah tangan? Ada wilayah kaki dan semuanya. Dikuasai oleh siapa tadi? Namanya wali kota. Wali kota apa tadi? Syahwat, wali kotanya. Terus apa di bawah wali kota? Ada yang namanya polisi namanya tadi godop. Tuh. Wal qalba malikuha, dan ya, hati adalah apanya? Rajanya hati. Tuh. Wal aqla waziruha, dan akal adalah menteri, akal menterinya, penasehatnya. Tuh. Wal maliku yudabbiruhum, siapa yang mengatur ini semua? Yang mengatur adalah sang raja. Raja ngatur wilayah, ngatur wali kota, polisi, semua diatur sama raja. Hatta tastaqirra mamlakatuhu, sehingga kokohlah kerajaannya, wa ahwaluhu, dan kokohlah keadaannya. Li'annal waliya, karena bahwasanya si wali kota, huwa syahwatu, dia adalah syahwat. Kenapa dia? Si wali kota tuh kazab, si tukang bohong. Ya. Fuduli, ya, orang yang kerjaannya kagak manfaat. Mukhlid, orang yang suka ikut campur, orang yang sikapnya suka berubah-ubah, nggak jelas. Itu. Jadi kata Imam Ghazali, syahwat begitu tuh. Apa tadi sifat syahwat? Kazab, tukang bohong. Ya. Yang kedua apa tadi sifat syahwat? Fuduli, suka yang kagak manfaat. Makanya makan nih, coba sepiring. Kalau sampai 4 piring berarti apa tuh? Fuduli. Itu akibat apa? Syahwat. Adapun syihnatu polisi, wahwal godobu, yaitu emosi, syirirun, orang jahat. Qatalun, tukang bunuh. Kharabun, tukang merusak. Ya, ini polisi di mana nih? Bukan di sini, bukan ya. Kalau di sini mah baik semua insyaallah ya. Fa in tarakahum al-maliku, kalau seandainya ya raja membiarkan si syahwat sama si godop tadi, ya, memimpin ala mahum alaih, atas apa yang mereka sedang laksanakan, halakat al-Madinah, kota rusak. Jadi kalau yang mimpin siapa tuh? Si syahwat sama si godop, kotanya rusak. Tangan diatur sama syahwat. Saban syahwat pengen ambil, syahwat mau ambil, jadilah tangan diatur sama godop, saban kesel jadilah pembunuh. Tapi kalau tangan kaki diatur sama hati mendengarkan instruksi dari menteri, dari penasehat. Kata penasehat, jangan wahai raja, itu orang nggak perlu ente tonjok. Kenapa? Kalau ente tonjok nanti ente masuk penjara. Siap, tangan nggak nonjok. Tuh. Kalau yang instruksikan adalah raja atau hati. Maka ya, wa kharibat, akan hancurlah tuh kota tadi. Fa yajibu an yusyawiral malikul wazira, maka wajib si raja bermusyawarah kepada siapa? Kepada menterinya, kepada penasehatnya tuh. Wa yaj'alal waliya, dan dia jadikan si wali kota tadi, wasyihnata, dan polisinya, tahta yadil waziri, di bawah kekuasaan si menteri, si penasehat tadi itu. Makanya kita mesti hati-hati nih dalam membangun sebuah tatanan bangunan ya. Jadi ada namanya hierarki kepemimpinan. Ada kepala, ketua, ada wakil, ada sekretaris. Jangan sampai urutannya berantakan. Gitu. Banyak kan? Ya, orang ketua diatur sama bawahan banyak kan? Banyak. Kenapa? Karena ketuanya ini banyak salah. Diancam sama bawahannya, jangkrik bos gitu.
dikasih gocap gitu kan. Akhirnya takut nih ketua terbongkar rahasianya sama siapa? Sama bawahannya. Makanya kalau pilih ketua jangan yang punya masa lalu kelam, jangan yang punya kesalahan tersembunyi. Kenapa? Entar jadi bahan, ya, bahan tuh buat si orang bawahan tadi tuh. Fa idza fa'ala dzalika istaqarrat ahwalul mamlaka wa ta'ammaratil Madinah. Kalau seandainya sudah diatur demikian rupa, maka keadaan kerajaan akan kokoh, wa ta'ammaratil Madinah, akan makmur kota tersebut. Wa kadzalikal qalbu. Begitupun juga hati. Yusyawirul aqla, dia harus dikit-dikit tanya akal. Hati ini kudu nanya akal. Kan kita kalau ngaji yang kita pakai apa nih? Informasi di sini semua nih nyimpennya. Ya, contoh. Pernah nggak dagang join berdua? Dagang join berdua. Biasanya kalau dagang join berdua, dagangannya awet apa? Bubar. Biasanya nih pengalaman saya bubar. Kenapa? Karena palanya dua. Ya. Sesuatu tuh kalau palanya dua hancur. Yang atu mau ke sono, yang atu mau ke sono. Maka yang namanya rois cuma atu, jangan ada dua. Ya, jangan ada dualisme dalam kepemimpinan. Ya, nah sama tuh. Ya, ketika hati galau, dia tanya akal. Bagaimana akal? Ente ngaji kemarin bagaimana? Kata akal, begini hati, begini. Dikasih tahu akal. Wa yaj'ala syahwata wal ghadaba, dijadikan syahwat dan emosi tahta hukmi. Itu di bawah kendali si akal tadi itu. Hatta tastaqirra ahwalun nafas, sehingga kondisi jiwa itu kokoh tuh. Wa yasilu ila sababi sa'adah, dan dia bisa mencapai kepada sebab kebahagiaan min ma'rifatil hadratil ilahiyah, dari mengetahui kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walau ja'alal aqla tahta yadil ghadabi wasyahwat, kalau seandainya si akal itu di bawah kuasa si ghadab dan syahwat, maka halakat nafsuhu, jiwanya akan binasa. Wa kana qalbuhu syaqiyan fil akhirah, dan hatinya akan menjadi hati yang sengsara di akhirat. Tuh ya. Nah, jadi kembali lagi, diri kita, nafs kita kayak kota, ada raja, ada menteri, ada polisi, ada wali. Semua harus nurut sama siapa ya? Raja harus konsul sama siapa? Menteri sama akal. Kalau hati nggak konsul sama akal, hati ngikutin syahwat, selesai, udah hancur kota itu. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan, dipersilakan. Fadhal. Bismillah.